Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kali ini saya mau update market, khususnya hari ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua tetap dior ya, do your own research, gunakan uang Anda sebijak mungkin, dan kalau bisa tetap uang dingin teman-teman ya. Banyak yang bertanya, Bang, apakah ini sudah dip atau sudah dibawa untuk serok ya? Tapi sebelumnya saya mau sarankan buat kalian semua, kalau mau serok sekarang bisa, tapi tetap di jangka panjang ya, tetap jangka panjang ya kalau mau serok sekarang, karena mungkin masih akan ada terjadi penurunan teman-teman, karena barusan Bitcoin juga menyentuh 19.000 ya. Nah di sini double hit ya, atau bisa dibilang ya ini berita jelek yang double. Kemarin teman-teman sudah nonton video yang ini ya, The Fed ya, ketua The Fed atau Jerome Powell ini dia mengatakan kalau memang nanti kenaikan suku bunga akan lebih tinggi ya. Itu kenapa market langsung bereaksi teman-teman, dan kita lihat impactnya di hari ini ya. Karena Bitcoin sekarang di 20.063 dolar ya. Tadi di beberapa jam yang lalu sempat terjun ke 19.000 teman-teman ya. Ini impactnya terjadi saat ini, dan kenapa dari awal saya bilang tadi mungkin masih akan terjadi penurunan, karena berita terbaru yang diupdate, JP Morgan ya memberikan sentimen negatif lah ya, bisa dibilang ya. Dia memperingatkan negatif lah ya untuk Bitcoin teman-teman, di tahun ini ataupun di harga saat ini, kira-kira seperti itu. Masih banyak berita yang kurang enak nih mengenai Bitcoin teman-teman. Tapi asal mulanya itu dari The Fed ya, kira-kira seperti itu, suku bunga lah. Oke, kita langsung bahas aja. JP Morgan tetap negatif di kripto ya. Inilah kenapa ya. Di sini JP Morgan, salah satu bank investasi terbesar di dunia ya, telah mempertahankan sikap negatifnya terhadap pasar cryptocurrency dalam sebuah laporan baru-baru ini ya. Jadi ini termasuk pemicu juga ya. JP Morgan, salah satu bank investasi terbesar di dunia, telah menegaskan kembali pandangan negatifnya terhadap pasar mata uang kripto dalam sebuah laporan baru-baru ini. Dan di sini bank menyatakan ya keprihatinannya mengenai runtuhnya jaringan S1 ya, dollar SI baru-baru ini, yang diklaim sebagai kemunduran lain untuk ekosistem kripto ya. Sementara dari JP Morgan datang ketika saham perusahaan yang berfokus pada kripto jatuh setelah Silvergate ya Capital mengungkapkan rencana untuk menghentikan operasi dan melikuidasi secara sukarela ya. Jadi kena juga nih ya, berkaitan lah ya, Silvergate ya, Voyager ya, JP Morgan ya, dia mengambil cashnya dari situ. Terus belum lagi suku bunga yang akan naik lebih tinggi. Jadi banyak sekali cash ya. Ini saja sudah sekitar hampir 5 news ya. Hampir 5 bad news atau berita buruk teman-teman ya di awal tahun 2023 ya. Tapi ya sekali lagi teman-teman ya, politik dalam kripto itu tetap ada ya. Jadi bukan berarti berita-berita food itu kita langsung main telan juga, tidak seperti itu teman-teman ya, karena kita tahu tetap yang berkuasa adalah The Fed ya. Kenapa seperti itu ya, teman-teman bisa googling ya. Kasarnya dia pun bisa mencetak uang tanpa kita tahu ya, untuk borong Bitcoin ya. Ini persepsi saya, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, komentar dari JP Morgan datang ketika saham perusahaan yang berfokus pada kripto yaitu Silvergate teman-teman mengungkapkan rencana untuk menghentikan operasi dan melikuidasi secara sukarela atau ya bangkrut ya. Bukan bangkrut, tapi menghentikan operasi ya, rencana untuk menghentikan operasi dan melikuidasi secara sukarela. Dan di sini harga Bitcoin, mata uang kripto terbesar di dunia, merosot ke level terendah ya intraday atau per hari di 20.816 dolar ya. Tapi sekarang anjlok lagi di 20.000 lebih sedikit ya, 20.016 dolar ya. Tadi beberapa jam yang lalu sempat 19.700-an. Oke, saham Coinbase turun juga hampir 1% ya. Dan Riot Blockchain dan Marathon Digital, dua perusahaan penambang kripto besar, mengalami penurunan saham masing-masing sebesar 2,3% ya. Ini besar kalau untuk secara saham.
Dan di sini JP Morgan juga selanjutnya mengatakan bahwa mengganti jaringan instan untuk memproses setoran dan penarikan dolar akan menjadi tugas yang sulit. Oleh karena itu, ledakan Silvergate merupakan pukulan telak bagi industri cryptocurrency yang sangat bergantung pada jaringan pemrosesan pembayaran yang cepat dan efisien. Bank juga menyoroti pembalikan spread ya berjangka CME yang mengindikasikan penurunan permintaan ya. Ini bisa diartikan sebagai sinyal bahwa investor kurang percaya diri dengan masa depan cryptocurrency ya, seperti yang dilaporkan oleh Today. Bank memperkirakan bahwa Bitcoin dapat jatuh hingga 13.000 pada bulan November ya. Kalian setuju nggak ya? Bisa nggak ke 13.000 sampai bulan Desember ya? Sekali lagi ini hanya masukan ya, atau ini hanya prediksi dari JP Morgan teman-teman ya. Tapi kalau kita berpikir untuk saat ini ya, untuk saat ini dulu nih teman-teman ya, krisis yang terjadi di Amerika ini sangat-sangat nomor satu ya. Kedua ya, kalau untuk di sektor cryptocurrency ya, kalau kita berbicara kenaikan suku bunga kan bukan cuma kripto yang kena ya, tapi banyak sektor ya. Intinya bukan cuma kripto lah, saham juga kena ya, retail juga kena. Tapi kalau kita berbicara untuk di cryptocurrency teman-teman, itu mungkin yang lebih membuat panic attack ya, itu di Silvergate ya. Karena kita tahu hampir semua exchange besar ya menaruh uangnya di sana ya, kira-kira seperti itu. Jadi ya investor besar yang ngerti ini ya. Jadi Wells ngerti hal ini, Wells paling paham karena mereka uang besar. Itu kenapa ya mungkin terjadi food atau ketika terjadi bad news seperti ini, Silvergate ya, The Fed, JP Morgan ya, yang duluan mengambil posisi atau duluan yang take reaction ya, bisa dibilang seperti itu, yaitu Wells ya, yang duluan menjual dulu Wells ya, karena mereka lebih tahu politik dalam cryptocurrency ya. Tapi sekali lagi ya, saya tetap percaya politik itu ada ya untuk di cryptocurrency. Jadi apapun itu bisa terjadi teman-teman ya. Berita bad news ya, tiba-tiba besok bisa ngepam ya. Berita bagus pun tiba-tiba besok bisa anjlok ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Karena saya masih percaya dengan istilah bandar ya. Kalau saya masih percaya dengan istilah bandar. Tapi sekali lagi tetap Dior teman-teman ya, karena itu uang kalian. Dan kalau bisa buat kalian semuanya yang untuk memaksakan diri masuk sekarang ya teman-teman, jangan pakai uang panas. Kenapa teman-teman ya? Karena ini bakal turun lagi, kayaknya seperti itu teman-teman, karena bad news masih datang. Dan kalaupun mau serok serang untuk jangka panjang seperti yang saya bilang di awal ya, sangat-sangat bisa, karena ini harga di bawah banget ya, kira-kira seperti itu. Atau ada yang percaya Bitcoin bisa ke 13.000 atau mau tunggu Bitcoin ke 13.000, bisa juga. Intinya uang kalian yang atur ya. Kira-kira sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat ya. Silakan drop komen ya. Apapun pertanyaannya sebisa mungkin saya jawab ya. Semoga sehat terus buat kalian semuanya, dan sukses selalu teman-teman ya. Ingat tuh, Dior.